Wih, Lause, Onat. Selamat malam, Cici, Sisiong. Saya sedikit belajar saja tentang bahasa Mandarin. Tapi kalau orang Jawa itu belajar bahasa apa saja medoknya ngikut. Jadi kayaknya saya pernah diprotes sama anak saya ini. Ini bapak ini bikin malu saja. Kalau bahasanya itu medoknya ngikut. Ini orang Jawa itu seperti itu, apalagi Surabaya lagi. Wah, itulah kita. Saya ucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu. Perkenalkan, nama saya Aan Jamian. Di area ini Aan cuma dua, Aan saya dengan Aan beliau yang di depan saya. Karena baik kita semua berkumpul di aula ini sungguh luar biasa, bahwa kita diperlukan dengan orang-orang hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya akan cerita tentang perjalanan selama sekian hari dari hari Senin, tentang kita berkumpul tentang seminar longevitologi. Jadi kalau saya ngomong gitu tuh anak saya senyum-senyum, bapak ini bahasanya juga medok yang ikut kan itu. Awalnya saya antara iya dan tidak, percaya dan tidak. Tapi karena saya ingin silaturahmi dengan teman-teman dan sebagainya, kenapa enggak? Saya ikut sajalah. Di benak saya, mengikuti seminar ini pertama adalah saya ketemu teman-teman, saya bisa ngobrol, saya bisa main HP. Begitu di pendaftaran, kok orangnya diam-diam semua. Dan nanti bagaimana saya ini? Betul, begitu udah masuk ke sini semakin hening. Begitu ada orang mau bicara, ada petugas pakai tambah nggak nyaman lagi saya ini nanti. Kedua, ada beberapa sebelah saya main HP sedikit, ada petugas datang lagi, HP srek. Aduh, ini nanti kesana saya kayak apa lagi? Ini gejolak pertama kali gitu. Saya dengarkan, saya ikutin terus. Ada meditasi, oke, meditasi ya agak hening sebentar. Dan ada sesi yang namanya buka cakra. Dalam benak saya, buka cakra itu nanti mungkin dibuka itu ada pintunya atau diketok kah, krek-krek kah, atau pengisi atau bagaimana. Ini saya bicara saya begitu. Begitu ada buka cakra, saya duduk, dipegang sini sama sini. Mana kok biasa-biasa saja? Yang dibuka apanya? Kayaknya kok nggak ada apa tanda-tanda gitu. Biasa saja, cakra 7, cakra 6 biasa. Oke, saya lanjut lagi. Nah, sesudah itu hari berikutnya, hari kedua, saya ikutin juga, semakin intens terus. Saya mendengarkan dari Lause. Ada yang hari kedua buka cakra juga. Dibuka cakra 5 jam 4 sama saja, kayaknya nggak ada yang apa ya, ada perubahan dari itu, nggak ada. Perasaan saya nggak ada ini. Nah, begitu hari ketiga ada pembukaan cakra, saya langsung ditangani beliau, Lause sendiri di ujung sana. Pas begitu di cakra 3 dan 2 agak tertekan. Oh, atau mungkin dari sekian itu beda kan? Atau bagaimana? Agak tertekan. Apa ini? Nah, sudah itu saya jalan sampai ke pintu. Itu dari belakang ini des-des. Saya kentut ini, tapi nggak bunyi dikit gitu, bukan bunyi suara tidak, tapi hanya des-des gitu 2 kali. Karena ini saya juga takut mengganggu teman sebelah saya bukan duduk, langkah saya perlambat. Sampai di sana saya pura-pura pegang HP. Di situ saya des-des lagi, 2 kali, 4 kali. Karena di sebelah saya berpikir, di sebelah saya ini kan komandan dari Kodam Cendrawasih.
Kalau saya nanti dia sebelah ini bau, wah kasihan juga. Maka begitu datang ke sini, sebelah saya permisi mendadak ya, saya duduk sebelahnya, terus des lagi untuk memastikan saya pura-pura ngambil HP saya di belakang, di bawah. Oh tidak tahu ternyata tidak tahu, jadi biasa saja. Terus habis itu kita pulang, sampai di rumah biasa saya langsung hening sejenak, meditasi walaupun 10 menit, tidur. Begitu saya tidur jam 3 saya bangun. Begitu bangun perut rasanya sakit ini, berarti saya harus ke kamar mandi. Akhirnya saya ke kamar mandi, biasanya di dalam kamar mandi di rumah, saya di luar saja, di kamar mandi umum sebelah sana. Akhirnya saya masuk kamar mandi, betul, des langsung keluar. Baunya, waktu itu kamar mandi kan saya tutup, baunya luar biasa. Saya nggak pernah makan jengkol, nggak pernah makan pete, tapi ini lebih jengkol sama pete ini. Pusing saya, waduh. Akhirnya saya buka pas kamar mandinya, karena jam 3 kan nggak mungkin ada orang lewat, mungkin hantu-hantu kali ya. Begitu sudah ini, udah saya selesai BAB. 1 jam kemudian saya begitu juga lagi. Wah, akhirnya saya BAB lagi. Dan dari jam 3 sampai jam 4, karena jam 4 sudah waktunya kita tidak bisa tidur lagi karena kita harus ngurus wihara, ngurus kebersihan ini semua. Anak-anak itu kan biasa jam 4:30 itu nggak ada yang udah semua udah bangun. Di sini ini aturan seperti itu. Jam 4 itu kita semua bangun, nggak ada terkecuali. Mau anak-anak, mau anak semua udah bangun. Wihara. Semua anak-anak itu udah bersihkan wihara, ngepel, apa semua, tetap atas semua. Jam 5 masih seperti itu lagi. Saya berpikir, ini kalau terus-terusan takutnya saya hidrasi. Tapi badan masih sehat-sehat saja, biasa-biasa saja gitu. Tidak merasa bahwa saya ada lemesnya kayak apa enggak. Cuma ada ketakutan di situ. Nah, sampai siang karena saya ada kegiatan juga di luar, terus kemarin masuk ke sini lagi, terus ada pembukaan cakra yang 76 lagi, terus saya konsultasi sama beliau. Selama ini saya nggak pernah konsultasi, pokoknya ditanya sama ada keluhan nggak lanjut, ada keluhan nggak lanjut, selama 3 hari itu. Tapi kemarin saya tanya, gimana ini? Menurut saya ini, menurut saya, oh selamat. Saya kan, kok dibilang selamat? Itu karena racun-racun di dalam perut dan sebagainya keluar semua. Oh begitu ya. Oke. Nah, besok testimoni ya. Oke, kalau ini saya testimoni karena saya memang merasakan dan mendalami. Saya itu nggak mau kalau hal-hal mengarang itu saya nggak mau. Atau seakan-akan ini tidak. Kalau saya menjalani sendiri dan merasakan, akhirnya saya mau di depan ini. Dan di samping itu saya juga punya, kalau sakit itu saya punya punggung itu kayak belapak itu kayak ada papan. Jadi kalau dipukul gini nggak terasa. Orang pijet itu saya nggak ngerasain orang pijet saya. Tidak. Jadi kayak ada penghalang begitu. Maka saya kadang-kadang sama anak sama istri, kok ini tolong nggak ambilkan papan atau apa teks saya supaya ini kulit ini saya mulai biar ada rasa panas. Kadang-kadang saya mau peso yang ada di mulutnya kan gitu, supaya saya merasakan ada hangat ini. Tapi enggak rasa juga. Tapi semenjak dari hari pertama sampai hari kemarin itu, perlahan-lahan punggung saya ini udah mulai bisa merasakan bahwa saya dicubit ini udah bisa terasa. Kamarnya itu orang kalau menjadi saya, orangnya pasti keringetan sendiri, capek sendiri. Tapi kalau ini, saya dijepit terasa luar biasa. Kalau di mitologi ini adalah sangat sederhana cara
penyerapan energi. Kayak kemarin kita dipraktekkan cara ada energi luar biasa, sederhana tapi ada ini. Nah sementara kalau kita orang Jawa pengennya apa itu harus puasa gitu, harus baca mantra-mantra sampai ini tidak, yang penting ngikutin apa selesai. Luar biasa. Dan inilah cerita saya bahwa saya menjalani dan sungguh luar biasa tentang project ideologi ini. Terima kasih. Selamat malam.